Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Puspitaningrum dari kelas 5A2 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa reformasi dari sejarah Indonesia. Di sini ada pengertian dari reformasi. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Dalam hal ini, reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan perubahan drastis yang mengubah kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya pemerintah saja. Selanjutnya ada kronologi dan penyebab reformasi. Pertama, pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di Asia Tenggara, Indonesia salah satunya. Dolar naik menjadi 6 kali lipat, dari 1 dolarnya hanya 2.500 menjadi 15.000. Bahkan membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah karena adanya krisis legitimasi. Namun setelah itu Presiden Soeharto dipilih lagi menjadi presiden oleh Partai Golkar untuk tahun 1998 sampai dengan 2000. Karena mahasiswa tidak terima dengan kembali terpilihnya Soeharto menjadi presiden, akhirnya mahasiswa memutuskan untuk demo dan menuntut 6 agenda reformasi, yaitu adili Soeharto, amandemen UUD 1945, hapus dui fungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi hukum, pemerintahan bersih dari KKN. Dengan adanya demo di mana-mana ini menyebabkan terjadinya tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Demo pun semakin besar. Pada tanggal 12-13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Solo, dan lain-lain. Tanggal 18-20 Mei 1998 gedung DPR diduduki dan dikuasai oleh mahasiswa. Dan akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998 pukul 9:05, Soeharto mengundurkan diri menjadi presiden dan digantikan dengan wakilnya, yaitu Habibie. Tujuan dari reformasi ini berfokus pada politik dan ekonomi. Yang pertama itu menata kembali seluruh struktur kenegaraan termasuk perundang dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat bangsa. Kedua, melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. Dan yang keempat, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenang atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan yang lain. Lalu ada presiden-presiden masa reformasi. Yang pertama, B.J. Habibie. Setelah digantikannya Soeharto oleh Habibie, maka Indonesia sudah memasuki masa reformasi. Masa Habibie berawal dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Hanya setahun 5 bulan saja. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie, yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Kedua, penetapan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, menetapkan 12 ketetapan MPR dan 4 ketetapan mencerminkan jawaban tuntutan reformasi seperti pembatasan masa presiden, amandemen, dan lain-lain. Dan keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000.
Yang kedua, ada Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Masanya dari tanggal 20 Oktober 1999 sampai dengan 23 Juli 2003. Hanya setahun 9 bulan. Gus Dur bisa menjadi presiden karena didukung oleh koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Kebijakan Gus Dur yaitu membentuk Kabinet Persatuan Nasional, memisahkan TNI dengan polisi, penghapusan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, mengganti nama Papua menjadi Irian Jaya, menggalakkan toleransi, dan terlibat dalam skandal Brunei Gate dan Pulau Gate, yang akhirnya membuat Gus Dur dilengsarkan dari kepemimpinannya dan digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati. Yang ketiga, ada Megawati Soekarno Putri. Dari tanggal 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004, menjabat 3 tahun 3 bulan. Megawati menjadi presiden karena menggantikan Gus Dur yang dilengsarkan oleh MPR. Kebijakan dari Megawati yaitu membentuk kabinet gotong royong, pembentukan KPK, privatisasi BUMN yang dianggap noda hitam Megawati karena menjual Indosat dan Telkomsel, menunda pembayaran utang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF, menaikkan pendapatan per kapita Indonesia, dan mengadakan pilpres secara langsung pada pemilu 2004 yang dimenangkan oleh SBY dan JK, menteri dari Megawati. Lalu yang keempat ada Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disingkat dengan SBY. Indonesia mempunyai presiden baru yaitu SBY, menjabat dari 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2014. 10 tahun yang artinya 2 periode sampai pensiun. SBY menjadi presiden dari pilpres secara langsung yang pertama kali ada di Indonesia. Adapun kebijakannya yaitu membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, mengkonversi minyak tanah menjadi gas, menaikkan dana pendidikan 20% dari APBN, kesepakatan perdamaian antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka, pelunasan utang terhadap IMF, pemberian BLT dan BLSM sebagai pengganti subsidi kenaikan BBM, dan Pilpres 9 Juli 2014 yang dimenangkan oleh Joko Widodo, Yusuf Kala, dan sampai saat ini Jokowi masih menjabat sebagai presiden tetapi dengan wakil yang berbeda yaitu Maruf Amin. Sekian materi tentang masa reformasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.